Universitas Widyatama mengambil langkah strategis untuk terus meningkatkan kualitas pendidikannya. Melalui sebuah workshop manajemen resiko, institusi ini mengumumkan rencana konkret pembentukan sebuah unit khusus untuk mengelola berbagai potensi risiko secara profesional. Ada tuntutan hukum dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai penetapan jenis-jenis risiko yang akan muncul tadi. Kegiatan yang digelar pada Selasa, 30 September 2025 ini diikuti oleh jajaran dosen serta staf dengan menghadirkan pakar Dr. Insinyur Arif Rahmana. Tujuannya adalah untuk membangun sistem tata kelola yang terukur dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan. Ada kegiatan yang bisa menimbulkan risiko itu kematian atau kecelakaan, maka ya saya hindari itu, Pak. Dan pengganti masalah lagi nanti. Penggantinya siapa? Apakah boleh dikejar dengan way solution lagi? Karena siapa tahu begitu nyalasan lagi nanti. Belum tentu ada masalah terus diada-ada. Ya, kan misalnya masa tunggu lulusan dalam menemukan masalah itu disebutnya kemampuan problem maker. Ya, bukan trouble, tapi problem maker. Penerimaan mahasiswa baru belum sesuai dengan daya tampung yang sudah ditetapkan. Kalau dalam bahasa bisnis, keluar dari proses bisnis, orang produk sudah jadi. Target ini tercapai, aktivitas apa yang harus kita lakukan gitu, Pak. Betul. Menarik kalau kita bahas yang masa tunggu, karena masa tunggu ini dalam bahasa ini salesmanship di situ. Seperti itu berarti kan eksternal yang alasan dari Pak Arif. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Reza Dediana Putra, menyatakan ini adalah babak baru bagi universitas. Ia menegaskan bahwa sebagai tindak lanjut akan segera dieksekusi sebuah unit manajemen risiko yang mandiri dan berada langsung di bawah rektor. Unit strategis ini bertugas mengawal pencapaian 11 sasaran mutu dan visi universitas tahun 2028. Bagaimana kita bisa mengelola sebuah tata kelola yang betul-betul terukur, terantisipasi dengan baik. Manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta, yang menilai workshop ini sangat membantu dalam menyelaraskan kurikulum program studi agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia industri yang terus berubah. Langkah ini menegaskan komitmen Universitas Widyatama untuk bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya reaktif, namun juga resilient dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kalau komitmen kita jaga bahwa profil lulusan yang kita hasilkan itu sesuai dengan profil yang kita janjikan, maka diharapkan ini bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia usaha. Mewakili arahan dari saya, 1, 2, 3. Tantangan terbesar dalam implementasi manajemen risiko di sebuah organisasi, pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko. Yang kedua, komitmen pimpinan yang lemah. Kemudian yang ketiga, keterbatasan data dan informasi. Kemudian yang keempat terkait juga dengan sulitnya untuk menentukan dan mengukur level dari risiko, menyangkut probabilitas terjadinya risiko dan juga tingkat dampak dari risiko itu sendiri. Langkah awal dalam menyusun manajemen risiko adalah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dari organisasi, kemudian yang kedua bagaimana mengidentifikasi proses bisnis, dan kemudian yang ketiga mulai menyusun dan mengidentifikasi tentang risiko-risiko yang akan muncul berdasarkan proses bisnis yang ada. Nah, sehingga dihasilkan sebuah risk register yang memang sudah mengakomodasi semua proses bisnis dan mengacu kepada tujuan organisasi. Baik, nama saya Mario Rinaldi, saya Sekretaris Prodi dari Fakultas DKV Desain Komunikasi Visual, Program Studi Desain Grafis. Saya rasa manfaatnya sangat banyak ya, khususnya untuk keberlangsungan atau kelancaran ketika kita menjalankan sebuah program studi ya, baik dari kurikulum dan kaitannya dengan manajerial juga ya. Jadi kita tahu mana resiko
resiko yang harus kita hindari, mana resiko yang harus kita tempuh, dan juga mana yang kita bisa jalankan dan kita coba hindari lah gitu. Tadi dalam workshop yang sedang berjalan tadi ya, yang sudah berjalan tadi, dikaitkan juga ya dengan kebutuhan ketika kita kebutuhan industri seperti apa gitu, dan bagaimana kita harus menjalankan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Jadi nanti ada rumusannya tuh, rumusan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa relevan dengan dunia industri saat ini.